Ini terkait dengan kemarin yang kita sudah bahas tuh Bante. Bagaimana yang dikatakan sebagai samatha dan vipassana. Betul. Khususnya kan meditasi menurut ajaran Iya. Buddha kan. Nah, Bante ada sebutkan terkait dengan sebetulnya sebelum Buddha hadir, itu sudah ada tuh tentang yang namanya pelatihan meditasi yang dijalankan oleh para petapa lain. Betul. Tapi mereka tidak mampu membawa dirinya untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian seperti Buddha, Bante ya. Ya, ya sebenarnya banyak sekali. Kita bisa menemukan banyak referensi Ya. dalam Tipitaka bahwasanya bahkan sebelum Sang Buddha muncul, di sana banyak para petapa Brahmana lain yang juga mempraktikkan petapaan dan di situ ada praktik meditasi. Ya, sebagai contoh adalah ketika Sang Buddha ketika masih bodhisattva sendiri, Ya. dalam pencarian untuk mencapai pembebasan, Ya. untuk terbebas dari duka penderitaan, beliau sendiri belajar dari 2 guru meditasi besar Oh, pada waktu itu. oke. Yang pertama kan Alara Kalama. Ya. Ya, guru meditasi yang sangat luar biasa, yang mana bahkan Alara Kalama ini sudah mencapai satu tingkatan meditasi disebut Akincanayatana. Ya. Dan itu kan meditasi tingkatan jana, konsentrasi yang tinggi, dan bahkan itu bukan sekedar rupa jana. Ya. Tapi adalah arupa jana, non material. Ya. Jana yang sudah bukan material lagi. Yang sudah bukan ya material dalam konteks bukan jasmani lagi, bukan jasmania. Hanya sekedar batin. Nah, tetapi belajar dengan guru Alara Kalama ini, beliau sadar ini tidak membawa kepada pembebasan kan. Nah, kemudian mencari guru lain. Nah, bertemulah dengan Uddaka Ramaputta. Ya. Uddaka yang sebenarnya adalah murid atau putra dari Rama. guru Rama. Ya. Nah, sebenarnya belajar dari ajaran Rama ini bersama-sama dengan Uddaka. Nah, bodhisattva yang pada waktu itu belum mencapai kebudaan itu mencapai tingkatan konsentrasi tertinggi dari samatha, yaitu newasanya nasanya yatana. Kalau ibaratnya di dalam tingkatan konsentrasi ketenangan dia paling tinggi ya. Paling tinggi. The highest one ya. The highest one. Jadi dalam konteks samatha bhavana itu paling tinggi. Newasanya nasanya yatana. Landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi. Jadi hampir-hampir persepsinya hilang. Nah, tapi itu beda dengan apa? Nirodha Samapati yang juga disebut sebagai Sanya Vedayita Nirodha. Oke. Dan itu memang lenyapnya, betul-betul lenyapnya persepsi. Oke. Nah, ini wasanya nasanya itu masih ada persepsi tapi halus sekali sehingga dikatakan bukan persepsi juga. Tapi Betul. bukan tanpa persepsi. Iya. Nah, tapi dengan pencapaian yang seperti itu tidak membawa kepada pencerahan. Makanya ditinggalkan kan gurunya Ditinggalkan. itu. Iya. Dan Uddaka Ramaputta waktu itu kan sebenarnya bukan gurunya. Lebih kepada companion. Temannya ya. Temannya ya. Kalau Alara Kalama itu gurunya. Oke, tapi di 2 perguruan itu Siddhartha diminta tuh ngajar Bante ya. Makanya justru pada waktu bersama dengan Alara Kalama itu diminta untuk ngajar bersama. Jadi dalam satu pertapaan ada 2 guru nantinya. Oke. Yaitu Petapa Gautama dan Alara Kalama. Nah, di dalam pertapaannya yang Uddaka Ramaputta diminta jadikan guru. Bahkan Uddaka itu mau jadi muridnya. Bayangkan. Tapi itu juga tidak membawa kepada pencerahan. Bante, tidak membawa pada pencerahan atau pembebasan, itu bisa dibuktikan dari Siddhartha juga dulu sebelumnya sudah pernah mencapai kan? Tingkatan-tingkatan konsentrasi yang setinggi itu kan sebetulnya. Yaitu karena justru Siddhartha ini atau Petapa Gautama ini punya kesimpulan demikian, itu karena mencapai. Jadi setelah belajar dari Alara Kalama mencapai Akincanayatana, tingkatan yang sama seperti Alara Kalama, kemudian belajar dari ajaran Rama, kemudian mencapai tingkatan yang Rama ini juga mencapai, yaitu newasanya nasanya yatana, dan karena beliau mengalami sendiri, sehingga beliau tahu bahwa ini bukan yang dicari. Oke. Bahwa ini bukanlah pembebasan yang sebenarnya. Memang dalam tingkatan konsentrasi atau ketenangan yang sedemikian rupa,
itu memang seakan-akan itu adalah betul-betul pembebasan bagi orang yang tidak tahu. Tapi bagi Petapa Gotama yang memang intelijen, cerdas, dan super cerdas begitu kan, sehingga beliau tahu, oh ini bukan yang dicari. Ini hanya membawa kepada kondisi yang begitu terserap, yang kalau meninggal dengan kondisi demikian, akan berada di alam demikian dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Ya. Tetapi itu bukan pembebasan. Oke, maka itu ditinggalkan juga. Maka ditinggalkan. Berarti ada tidak di referensi lain untuk menjelaskan bahwa ada juga guru-guru dari petapa-petapa lain selain Siddhartha dan sebelum menjadi Buddha? Ada tidak mereka yang juga praktek dengan cara yang sama, dengan cara katakanlah untuk mencapai tingkatan-tingkatan tersebut? Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang 62 pandangan salah, Brahmajala Sutta. Brahmajala Sutta, Ya. itu kan semua pencapaian dari jana kan masuk di sana. Betul. Dari Padama Jana, tingkatan ketenangan konsentrasi tinggi yang pertama, Ya. sampai Newasanya Nasanyatana, semua masuk ke sana. Dan kenapa itu bukan menjadi katakan pencerahan yang sebenarnya? Karena orang yang mencapai pencapaian jana demikian, yaitu sebelum Sang Buddha, bahkan ketika Sang Buddha masih ada, kebanyakan mereka itu kemudian melekat dengan jana tersebut. Dan bahkan beberapa mengorelasikan pencapaian jana tersebut sebagai apa? Entitas. Ada roh, ada atma di sana. Dan itu justru yang menjadi rintangan. Nah, sehingga Sang Buddha mengajarkan jana, mengajarkan praktek pencapaian samatha, ketenangan yang tinggi, tetapi itu bukan kemudian disertakan di sana pandangan yang salah. Harus ada kebijaksanaan supaya tidak kemudian terperangkap oleh pencapaian jana yang justru itu walaupun membawa kepada kelahiran yang sangat-sangat membahagiakan, tetapi bukan pembebasan. Oh, justru Sang Buddha menggunakan samatha itu untuk rago pahiyati aja, Bante. Untuk Betul. menekan yang namanya raga aja. Betul, ya. Tapi bukan avijja. Karena yang harus juga dihancurkan adalah pada akhirnya adalah avijja. Ya, hanya rago, hanya nafsu keinginan itu aja ya. Nah, itu kan disampaikan dalam Anguttara Nikaya. Ya. Jadi Anguttara Nikaya jilid pertama, kalau tidak salah halaman 62. Ya. Ya kan, di sana dikatakan bahwa perbedaan antara samatha dan vipassana adalah bahwa samatha itu ketenangan, meditasi ketenangan, Ya. itu adalah untuk rago pahiyati, agar raga nafsu ragawi itu dapat ditinggalkan. Itu mengacu kepada 5 rintangan batin sebetulnya ya. Betul, 5 rintangan batin. Apapun yang jelek-jelek berkaitan dengan tanha itu ya. Betul. Sedangkan vipassana itu adalah avijja pahiyati, agar avijja ketidaktahuan yang tidak lain adalah ketidaktahuan terhadap 4 kebenaran Arya itu ditinggalkan. Makanya samatha penting, ketenangan penting, tetapi hanya ketenangan tidak membawa kepada pencerahan. Harus ada vipassana, harus ada kebijaksanaan. Ya. Bante tadi benar nggak ya asumsi saya bahwa atau pendapat saya bahwa sebetulnya Siddhartha pun sudah pernah mencapai di kehidupan-kehidupan sebelumnya? Oh iya. Dari kisah-kisah Jataka ada nggak diceritakan seperti itu? Oh, sangat banyak. Sangat banyak diceritakan Sang Buddha ini telah, ya katakan sewaktu bodhisattva ya. Ya. Dalam kehidupan-kehidupannya lampau, itu telah mencapai pencapaian-pencapaian jana sehingga banyak dalam kehidupannya lampau beliau itu terlahir di alam Brahma. Oke. Kan seringkali dalam kelahiran sebagai manusia, sewaktu masih sebagai bodhisattva di kelahirannya lampau, beliau kemudian terlahir sebagai manusia dan menjadi seorang petapa. Dalam praktek kepetapaannya, beliau mencapai bahkan Atta Samapati dan Panca Abinya. 8 pencapaian dari samatha. Ya. Dan 5 kekuatan batin. Dan 5 kekuatan batin. Meskipun sifatnya masih duniawi ya. Masih duniawi. Sudah dicapai. Dan ada yang menarik sekali. Mengapa ini pencapaian jana demikian dan bahkan pencapaian kesaktian yang luar biasa, panca abinya, itu seseorang ini masih bisa terperosok. Ya. Kan ada satu cerita kan? Betul. Jadi bodhisattva ini pernah sebagai seorang petapa mencapai
jana sampai jana ke-8. Ada Samapati, Newasanya Lasanya Tanam, dan memiliki pancabinya. 5 pengetahuan tinggi, tapi duniawi. Yang salah satunya adalah Iddhivida. Ya. Dan dengan kekuatan Iddhivida ini, Bodhisattva ini bahkan ketika berpindah patah dan punya kebiasaan berpindah patah di sebuah kerajaan, ada raja dan permaisuri, itu datang dengan terbang. Ya, kayaknya saya pernah dengar cerita ini. Pernah dengar kan? Ya. Datang dengan terbang. Nah, biasanya kan raja ini memberikan persembahan makanan. Ya. Tapi suatu kali raja ini sedang ada urusan di luar, meminta permaisurinya untuk menunggu petapa ini, Bodhisattva ini. Nah, ceritanya adalah permaisurinya itu menunggu sambil tiduran. Nah, begitu petapa ini datang, itu datang dengan terbang, kan ada suara kan, suara kelepek-kelepek gitu kan, mungkin jubahnya itu kan terbang sehingga ada suaranya kan. Permaisuri yang tadi tidur itu kaget, langsung terbangun, bajunya semua lepas. Nah, oleh petapa ini melihat wanita ini betul-betul tidak berbaju, muncul nafsu ragawi. Bayangkan. Setelah itu hilang abinyanya. Hilang. Betul-betul hilang, jananya, abinyanya itu hilang. Oke, berarti Tetapi memang kemudian dalam cerita tersebut akhirnya kan diberi nasihat kan oleh sang raja dan juga permaisurinya, dan akhirnya kembali lagi meningkatkan ketekunannya dalam bertapa dan kembali lagi kekuatan kesaktiannya dan juga pencapaian jananya. Tetapi di sini yang menjadi menarik adalah hilang. Bahkan itu hilang. Maka dalam Jataka tersebut juga dikatakan, yang barangkali sudah pernah saya sampaikan, bahwasanya seperti kalau seseorang itu hanya mempraktikkan samatha, walaupun itu sudah sepertinya hilang kotoran batin, itu seperti seekor ular masukin dalam basket. Yang dimasukkan ke dalam basket. Keranjang itu ya. Keranjang ditutup. Ya. Kelihatannya dia tertidur di dalam, tapi begitu dibuka penutup keranjangnya langsung nongol. Maksudnya adalah nafsunya itu ya? Nafsunya nongol. Oke. Berarti orang yang mempraktikkan hanya sekedar samatha, effortnya besar loh Bante. Karena dia harus menjaga batinnya untuk bebas dari nafsu terus kan setiap waktu, setiap saat kan? Betul. Karena masih bisa yaitu jatuh lagi. Ya seperti Devadatta kan? Ya. Devadatta kan sebenarnya awalnya itu biku yang sangat baik. Bahkan dipuji oleh Sang Buddha. Ya. Bahkan Bante Sariputta itu salah satu Bante yang memuji Devadatta. Karena prakteknya, karena kekuatan batinnya, karena juga jananya. Tetapi karena kebijaksanaan ke dalam anicca, dukkha, dan anatta tidak dikembangkan, kan dengan mempunyai kekuatan kesaktian demikian, sampai seperti Devadatta, biku Devadatta kan bisa mengubah dirinya menjadi ular, menjadi anak kecil kan, dengan kekuatan gaibnya. Itu masih mempunyai rasa iri hati, mempunyai kesombongan, dan bahkan ingin menguasai sangga, ingin menjadi pemimpin sangga. Dan bahkan karena iri hatinya, karena kebenciannya, sampai ingin membunuh Sang Buddha. Dan menghalalkan segala cara pokoknya ya? Betul. Padahal awalnya itu biku yang sangat baik. Oke. Tapi bisa masih terseret ke dalam yaitu kejahatan, karena ya tadi hanya ketenangan saja. Oke. Saya menyoroti dua hal di sini Bante. Bante mengungkapkan bahwa samatha itu penting sebetulnya. Karena penting digunakan sekali oleh Sang Buddha untuk nantinya ke Vipassana juga. Betul. Tapi di sisi yang kedua saya soroti juga bahwasanya kalau hanya sekedar samatha aja, itu yang namanya raga itu bisa berkamuflase lagi nantinya. Betul sekali. Hanya seperti ular dalam keranjang tadi kan, dia bisa keluar begitu. Iya. Dan nggak membawa orang pada pencerahan. Betul. Ya karena kalau kita berbicara samatha saja nanti kemudian dikatakan membawa pada pencerahan. Ya kan samatha itu kan membawa kepada, kalau dikembangkan secara masif gitu ya, optimal itu kan membawa kepada kelahiran dalam Brahma kan. Ya. Baik rupa Brahma ataupun arupa Brahma kan. Nah, sedangkan pencapaian arupa Brahma dan rupa Brahma, pencapaian tersebut itu kan juga muncul dari awija. Ingat kan dalam Dwadasangga Padijak Sampada? Ya. 12 faktor dari
sebab musabab yang saling bergantungan atau yang kemunculannya bersebab, awija pacaya sangkara. Ya, Dengan ketidaktahuan sebagai kondisi maka muncul sangkara. betul. Apa itu sangkara? Ada 3 sangkara. Salah satunya adalah aninja itu kan. Aninja bisangkara. Ya. Jadi sangkara yang di sini mengacu pada perbuatan yang sifatnya adalah aninja. Aninja artinya apa? Ketenangan yang luar biasa. Injati itu artinya tremble. Oh. Aninja itu untremble. Jadi betul-betul tidak goyah. Jadi kondisi batin yang betul-betul tidak goyah. Dan ini mengacu kepada apa? Pencapaian arupa jana. Oke. Dan itu muncul dari mana? Awija. Artinya muncul dari ketidaktahuan bahwa tanha itu adalah sebab duka. Maka terus melakukan perbuatan kan? Karena adanya tanha, maka seseorang melakukan berbagai macam perbuatan, kadang buruk, kadang baik, bahkan kadang sangat baik, termasuk praktek mencapai jana, terlahir di alam arupa Brahma. Oke, berarti udah sampai sini Bante, kita tahu guru-guru di zaman itu hanya sekedar samata kan? Iya, hanya ketika Buddha datang, kemudian mempelajari dari dirinya sendiri, ada pengalaman secara eksperimensial, itu mendapatkan pengetahuan tentang vipassana itu Bante. Betul sekali. Pandangan terang itu ya. Pandangan terang. Nah ini ada salah satu sutta Bante yang mengkorelasikan di Anguttara Nikaya khususnya di kelompok 4, sutta ke-170 ya. Yuganada Sutta itu kan. Betul. Yang ada 4 metode atau 4 cara. Betul. Yang Bante Ananda sendiri tanyakan kepada para biku-bikuni, mensurvei. Iya. Gimana cara kalian mencapai tingkat kesucian atau pembersihan dari kotoran batin? Iya betul. Iya betul. Jadi di sana kan sebenarnya dua pengembangan batin itu sama-sama pentingnya. Ya. Yang dikatakan jadi ada 4 metode dalam Yuganada Sutta tersebut. Bagaimana seseorang itu atau biku atau bikuni mencapai kesucian arahanta? Ada yang menggunakan metode Pubanggamang Samata Pubanggamang Vipassanang Bhavati. Samata Pubanggamang Vipassanang Bhavati. Ya. Jadi mengembangkan samata terlebih dahulu, kemudian baru vipassana. Ya. Ada juga, dan itu juga disampaikan oleh Bante Ananda kepada seseorang. Bante Sariputta. Ada sutta lain, lain yang itu adalah Attakanagara Sutta. Oh, oke. Dari Majjhima Nikaya. Betul. 11 cara untuk membawa kepada pembebasan. Ya. Dari semua 11 cara adalah samata kemudian vipassana. Ya, betul. Ya, yang kan? ujung-ujungnya adalah untuk melenyapkan kotoran batin itu. Betul, betul. Jadi kan misalnya mencapai jhana pertama dulu, kemudian melihat itu sebagai sangkara, sebagai yang tidak bisa dipertahankan anicca, kemudian mencapai kesucian. Artinya mencapai jhana sebagai samata, kemudian mengembangkan vipassana, melihat anicca, dukkha dan anatta. Nah, itu disampaikan oleh Bante Ananda dalam Attakanagara Sutta. Yeah. Ini adalah cara yang pertama. Tapi di situ bisa kita melihat bahwa samata itu penting sekali. Betul. Samata kemudian vipassana. Yeah. Tapi ada juga yang kemudian yang kedua adalah vipassana dulu baru kemudian samata. Yang orang-orang sering bilang dry vipassana ya. Iya. Sukha vipassaka, vipassana kering. Ada istilah bahwa sukha vipassaka itu yang keempat. Oh, ya. Terus yang kedua lantas apa? Ya, yang kedua itu adalah tetap ada samatanya. Oh, karena kan begini, vipassana pubanggamang samatang bhavati. Tapi dia tetap mengembangkan vipassana terlebih dulu terlebih dahulu, baru kemudian samata. Oke. Nah, kalau di dalam kitab ulasan biasanya, disampaikan di sana, orang mengembangkan kebijaksanaan terlebih dahulu, kemudian mempraktikkan samata, bahkan bisa mencapai jana-jana. Itu yang nomor 2. Oke. Nah, kalau yang nomor pertama kan orang mengembangkan samata ketenangan, mencapai jana-jana, kemudian mengembangkan vipassana. Ya. Nah, yang ketiga adalah Yuganadang. Ya, dia mengembangkan secara bersama-sama ya. Bersama-sama, samata dan vipassana secara bersama-sama. Oke. Dan ini menarik karena ada beberapa penjelasan. Nah, dalam penjelasan di kitab ulasannya Anguttara Nikaya tersebut, bagaimana seseorang itu mengembangkan keduanya? Ya, dikatakan seseorang mencapai misalnya jhana pertama. Ya. Keluar dari jhana pertama, mengembangkan vipassana. Melihat sangkara dari sisi anicca, dukkha dan anatta. Terhadap jhana tersebut. Sangkare samasati. Ya. Nah, kemudian masuk ke dalam jhana kedua setelah itu. Samata lagi. Keluar dari jhana kedua,
kemudian melihat anicca, dukkha dan anatta. Ya. Di dalam kondisi-kondisi yang tadi dia mencapai jhana. Ya. Dan terus begitu. Sampai tingkatan yang terakhir, Betul. yang ke-8 itu kan? Betul. Tapi ada juga penjelasan di dalam Patisambhidamagga. Dan itu menarik bagi saya. Yang mana dikatakan bahwasanya ada beberapa penjelasan, yang salah satunya adalah bagaimana dikatakan sebagai samatha vipassana itu yuganada. Ya. Secara bersamaan, pairing gitu ya, yuganada pairing. Itu adalah objeknya bisa sama, tetapi kemudian hasilnya dua. Oke. Mungkin yang kemarin juga kita sampaikan. Apa tuh? Objeknya sama, hasilnya bisa dua. Oh, tergantung cara prinsip dia melihatnya aja. Ya. Jadi ketika seseorang menggunakan Napas lah ibaratnya. nafas gitu kan, nafas, nanti ketika dengan menggunakan nafas sebagai objeknya, uddaca, kegelisahan itu lenyap, samatha. Oke. Dan ketika menggunakan nafas, avijja, ketidaktahuan itu lenyap, vipassana. Dan itu bisa terjadi secara bersamaan itu. Oke. Yang itu kemudian dijelaskan dalam kitab ulasan dari Patisambhidamagga. Artinya begini, bagaimana dalam pengembangan batin itu seseorang mengupayakan untuk senantiasa seimbang batinnya. Oke. Begini, kalau seseorang mengembangkan vipassana melalui perenungan anicca, dukkha dan anatta, bayangkan kegelisahan muncul. Betul. Nah, ketika kegelisahan muncul kemudian ditenangkan, artinya bagaimana vipassana ini, perenungan terhadap anicca, dukkha dan anatta yang cenderung membawa seseorang menjadi gelisah, itu tenang karena batin seseorang itu juga di situ disertakan ketenangan rileks. Ya. Artinya samatha, vipassana dan samatha itu berjalan bersama. Nah, tetapi kadang-kadang juga kalau seseorang hanya mengembangkan ketenangan, itu cenderung apa? Ke kondisi linata. Iya. Linata artinya apa? Kayak kendor, malas, ngantuk. Maka di situ harus dimunculkan perenungan. Oh. Perenungan anicca, dukkha dan anatta. Oke. Artinya samatha yang membawa pada kekendoran kalau diimbangi dengan perenungan vipassana menjadi seimbang. Oke. Nah, sehingga uddaca dan linata ini, uddaca yang memang biasanya itu terseret oleh perenungan, itu lenyap karena ketenangan batin. Oke. Dan ketenangan batin yang biasanya membawa kepada linata, kemalasan, atau katakan menjadi pasif itu akan menjadi seimbang kalau kemudian di sana disertakan perenungan terhadap anicca, dukkha dan anatta. Dan ini adalah vipassana. Yuganada. Samatha vipassana yuganada. Oke. Itu adalah metode yang ketiga. Oke. Nah, metode yang keempat adalah ini yang kadang-kadang sering dikatakan sebagai sukha vipassaka. Yang vipassana kering tadi ya? Iya, vipassana kering. Karena apa? Karena di situ hanya disampaikan bahwasanya di khotbahnya ketika seseorang itu mengalami damudaca. Damudaca wigahita. Iya, damudaca wigahita. Artinya seseorang itu menggenggam kegelisahan di dalam dhamma. Ya. Batinnya itu katanya menggenggam sebuah kegelisahan, udaca, di dalam dhamma. Tapi ketika damudaca ini, kegelisahan dalam dhamma ini menjadi redam, sang magga juga muncul. Jalan. Ya, sang jalan juga muncul. Di sini mengacu kepada kalau dalam kitab ulasan adalah jalan dari Sotapati Magga. Ya. Itu muncul. Betul. Nah, ketika itu muncul dan itu dikembangkan sedemikian rupa yang membawa kepada arahanta. Nah, yang dimaksud dengan damudaca di sini adalah ketika seseorang mempraktikkan meditasi baik, samatha dan vipassana, kemudian muncul yaitu 10 upakilesa vipassana. Katakanlah seperti pengalaman-pengalaman dalam meditasi lah Bante ya. Iya. Dan itu pengalaman yang baik sebenarnya. Pengalaman yang positif sebetulnya. Positif, sangat positif. Tapi dikatakan sebagai upakilesa itu menjadi seakan-akan cacat, tidak murni. Iya, karena kan masih ada misalnya piti kan. Piti kan ada. Itu piti muncul karena apa? Karena 5 rintangan batin lenyap sebenarnya. Tidak ada. Karena di situ ada penyelidikan terhadap dhamma, terhadap yang baik, maka muncullah kegiuran piti. Nah,
Tetapi kemudian itu bisa menjadi rintangan. Pertama kalau dilekati. Oke. Dilekati. Dan yang kedua memang ketika masih ada yaitu getaran-getaran batin belum begitu tenang sepenuhnya, itu bisa menjadi ya katakan yang merintangi seseorang untuk bisa melihat dengan sangat jelas. Makanya itu bisa menjadi perintangan, menjadi perintang. Dan biasanya kalau orang-orang yang katakanlah yogi ataupun pemeditator yang masih baru pertama kali, itu kan akan tergiur kan? Oh, sangat tergiur. Wah, karena itu bukan kegiuran biasa, itu kegiuran yang memang berbeda dari kegiuran biasa. Karena memang itu nuansa spiritual kan ya? Spiritual, itu 5 rintangan batin harus lenyap. Nah, itu salah satunya. Nah, ketika itu redam, itu kemudian ya sang jalan tuh muncul. Nah, karena itu mengacu kepada dasa upakilesa vipassana, 10 kotoran dalam vipassana, sehingga ketika orang mempraktikkan itu disebut sebagai bioli vipassana. Oh. Ya, tetapi sebenarnya ya harus diingat bahwa dalam vipassana pun juga muncul ketenangan juga. Jadi tidak kemudian orang yang mempraktikkan betul-betul vipassana itu tidak ada ketenangan. Karena apa? Ya lagi dan lagi kan tujuannya adalah untuk apa? Yang paling pertama, melenyapkan 5 rintangan batin. Kalaupun seseorang itu mempraktikkan vipassana, ujung-ujungnya nanti adalah 5 rintangan batin itu harus lenyap. Ya kan? Seperti contoh dalam Mahasatipatthana Sutta. Yang bagian terakhir, landasan yang terakhir. Ya. Dhammanupassana. Dhammanupassana niwarna pabha itu ya. Betul. Di situ kan ada penjelasan bahwasanya ketika 5 rintangan batin itu salah satunya muncul, harus diketahui kemunculannya. Oh. Harus diketahui kenapa ini muncul, sebab-sebabnya apa. Ketika itu sedang bertahan juga diketahui, oh batin saya sedang dikuasai oleh misalnya kamacanda, itu diketahui. Ketika itu lenyap juga diketahui, bahkan penyebab-penyebab yang membuat itu lenyap juga diketahui. Dan ketika itu sudah lenyap dan tidak muncul lagi juga diketahui. Ya kalau orang mencapai misalnya sotapanna, wicikicca kan sudah muncul, lenyap, tidak muncul lagi. Itu diketahui. Oke. Nah, mengetahui 5 rintangan batin dan pada akhirnya itu juga jalannya membawa kepada lenyapnya 5 rintangan batin, itu adalah bagian dari vipassana. Dan apakah orang demikian batinnya tidak tenang? Oh, bisa sangat tenang. Tapi di dalam ketenangan sebenarnya di situ adalah samatha. Oke, itu adalah hasil dari samatanya juga ya? Samatha juga, vipassana yang kemudian mengarah kepada samatha juga. Membawa dia pada tenang, rileks, bisa lebih fleksibel. Betul, ya? Dan itu samatha. Dan itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan Sang Buddha di dalam Mahacattarissaka Sutta. Oke. Yang mana ketika orang mengembangkan samasati, perhatian yang benar, yang para guru meditasi mengidentifikasi sebagai vipassana, maka samadhi juga muncul. Konsentrasi yang benar bisa muncul dari sana ya. Dan itu adalah jhana. Oke. Ketenangan juga kan? Ketenangan juga. Berarti kalau lihat dari sini Bante, samatha dan vipassana dari 4 metode yang Bante jelaskan barusan juga, itu kan dia berdua itu terintegrasi sebetulnya. Mau dia dilatih yang duluan yang manapun, ujung-ujungnya tetap aja. Dua-duanya ada. Gak bisa dipisah. Makanya kan beberapa guru meditasi kalau kita perhatikan seperti Ajahn Chah, terkenal sekali kan. Beliau jarang sekali berbicara tentang vipassana dan samatha sebagai 2 hal yang kemudian dibedakan. Betul. Yang terpenting adalah praktik dhamma. Iya. Ya kadang-kadang beliau membicarakan tentang pencapaian jhana. Ya. Tetapi pembedaan ke dalam 2 hal yang dipraktikkan secara terpisah, itu Ajahn Chah tidak berbicara. Seperti halnya beliau mengungkapkan sebuah tongkat itu, ujung kanan adalah samatha, ujung kiri adalah vipassana. Apakah mereka terpisah? Enggak terpisah. Enggak terpisah, satu tongkat yang sama sebetulnya. Betul. Dan ini yang kadang-kadang menjadi dilema bagi bahkan umat Buddha sendiri. Yang kadang-kadang menjadi bingung. Terus kadang-kadang kan saya juga ditanya juga tuh berapa umat kan. Betul. Ya, itu gimana ya kita praktek samatha dan vipassana? Nggak bisa membedakan kan? Ya. Apa itu samatha, apa itu vipassana, nggak bisa membedakan. Karena sebenarnya mereka sudah merasakan bahwasanya dalam meditasi ada ketenangan juga, juga ada vipassana juga, ada katakan pemahaman tentang anicca, dukkha dan anatta. Tetapi karena barangkali dalam retret tersebut, oh kamu praktek vipassana,
Sehingga kadang-kadang justru ketika muncul tenang, takut. Nanti ini bukan vipassana. Karena rules sebetulnya ya. Betul. Jadi terlalu strict itu juga membuat dia jadi nggak bisa fleksibel. Nggak bisa fleksibel. Dan kalau misalnya seseorang itu memperhatikan misalnya dalam rule tersebut ya, dalam retreat tersebut, memperhatikan samatha. Kemudian ketika muncul sebuah perenungan, itu takut. Takut ini nanti salah, ini nanti tidak bisa konsentrasi. Jadi dia menyingkir, jangan. Pada dua-duanya ini bisa berjalan bareng. Yuga nada. Oke. Tapi kadang-kadang orang menjadi takut. Padahal itulah yang fleksibel kan. Keduanya bisa berjalan bareng. Berjalan bersamaan. Berarti dari 4 metode tadi juga kita mendapatkan informasi juga Bante. Berarti semua orang nggak bisa pakai satu cara yang sama. Nggak bisa. Kita tidak bisa memaksakan, harus samatha dulu, kemudian vipassana. Kan ada orang yang kadang berpikir begini, itu Sang Buddha itu kan samatha dulu kan, baru kemudian vipassana kan. Mencapai 4 jhana dulu, kemudian baru vipassana. Maka harus seperti Sang Buddha. Padahal ya tidak demikian. Ya Sang Buddha dalam Yogananda Sutta, yaitu Bante Ananda, melihat, ternyata ada yang mengembangkan vipassana terlebih dahulu. Ya. Kemudian diikuti dengan samatha. Dan itu juga berhasil. Coba kalau kita perhatikan. Bante Yasa. Oh iya. Ada enggak cerita beliau itu mencapai jhana dulu? Praktek meditasi ya gitu. Praktek meditasi enggak ada kan? Yang jelas kan beliau kan ya mendengarkan dhamma 2 kali kan. Ketika mendengarkan dhamma pertama tentang 4 kebenaran Arya, mencapai kesucian Sotapanna. Dhamma yang sama diulang kembali oleh Sang Buddha, yaitu kepada waktu itu adalah Yasa dan juga ayahandanya. Mencapai kesucian Arahanta. Kita nggak melihat ada praktek yang secara signifikan. Dia duduk meditasi, kemudian dia memperhatikan ketenangannya seperti apa. Enggak Bante? Enggak. Dan itu bisa juga dikatakan sebagai vipassana. Barangkali yang terakhir itu, atau kalaupun ada pasti ada samatha juga, tetapi kan tidak intensif dalam jangka waktu yang lama. Samatha dulu baru kemudian vipassana. Bisa juga dari apa yang beliau dengarkan ini itu kan sebenarnya mengacu kepada vipassana kan, karena 4 kebenaran Arya. Tapi kemudian dari mendengarkan pemahaman tentang 4 kebenaran Arya yang itu adalah pandangan terang, insight, kemudian membawa kepada ketenangan batin yang luar biasa, samatha. Nah dari hal inilah kemudian membawa kepada pelenyapan kotoran batin. Dan itu terjadi dengan sangat cepat dan kita boleh mengatakan sangat singkat. Bante, sampai sini saya mendapatkan kesimpulan kenapa sih para guru-guru yang di zaman sebelum Sang Buddha itu dengan berbagai bukti, mereka tidak bisa mencapai pencerahan karena memang mereka tidak mengembangkan yang namanya pandangan terang mereka, vipassana mereka ya. Oh betul. Hanya samatha saja. Berarti sampai sekarang pun Bante, itu masih relevan kan berarti? Kita nggak bisa hanya mengembangkan ketenangan batin semata. Nggak bisa. Sementara perenungan terhadap ketidakkekalan, penderitaan, dan yang namanya ketiadaan diri kita abaikan kan? Nggak bisa kan? Nggak bisa, itu harus kita kembangkan juga. Berarti kesimpulannya adalah mereka tuh integratif Bante ya? Satu di antara yang lainnya tuh saling menopang dong? Saling menopang, samatha vipassana harus dikembangkan keduanya. Sampai sini boleh nggak saya kasih klaim bahwa hanya Buddha yang mempraktikkan samatha dan vipassana sebagai yang pertama kali di saat itu? Betul. Maka ketika berbicara 4 kebenaran Arya, yang itu adalah vipassana sebenarnya. Kan belum mengatakan ube ananusutesu dhamesu. Adalah dhamma yang tidak pernah didengar sebelumnya. Itu adalah untuk mendeklar tentang bahwasanya hanya vipassana yang Sang Buddha praktekkan yang pertama kali pada zaman itu. Betul. Dahsyat. Berarti meskipun samatha sudah ada, tapi vipassana belum ada yang menemukan sebelum Sang Buddha itu. Bahkan pada umumnya bertolak belakang. Karena apa? Sementara kebanyakan orang pada zaman Sang Buddha pada waktu itu melihat ada sesuatu yang sifatnya indah, yaitu subha. Yang itu mengacu kepada entitas. Sang Buddha mengatakan asubha. Sementara banyak orang menyatakan ada sesuatu yang kekal,
Itu entitas. Sang Buddha mengatakan anicca. Termasuk si para petapa yang mempraktekkan samatha itu. Betul. Sementara kebanyakan orang pada waktu itu mengatakan bahwa yang indah, yang kekal ini membawa kepada kebahagiaan. Suka. Sang Buddha mengatakan dukkha. Penderitaan justru. Penderitaan. Dan ketika kebanyakan orang mengatakan self, yang itu adalah pandangan yang memang sangat-sangat sulit untuk dilenyapkan karena sudah mengakar. Ya. Sang Buddha mengatakan anatta. Tidak ada diri. Tidak ada diri. Dan vipassana tidak lain adalah anicca, dukkha, dan anatta yang bertolak belakang dengan pandangan secara umum. Nicca, sukha, atta. Wow, berarti Sang Buddha itu boleh dikatakan sebagai revolusi dari praktek meditasi saat itu ya? Pada waktu itu sebenarnya. Oke. Oke Bante, saya pikir sampai sini sudah mendapatkan kesimpulan yang banyak. Betul. Itu sudah cukup bahwasanya keberadaan samatha dan vipassana itu hanya ketika Buddha muncul. Terutama vipassana. Samatha meskipun sudah dipraktekkan, tapi yang dipraktekkan mereka tidak seperti apa yang Sang Buddha ajarkan. Betul. Karena sekali lagi bahwa samatha pun yang diajarkan Sang Buddha harus berangkat dari pandangan yang benar. Betul. Oke Bante, terima kasih Bante. Baik, ya selamat malam. Oke.